Jadi jangan sampai melangkai. Apakah ini mutlak? Apakah makruh apa haram? Nanti kita akan bahas ya. Nah, maka dikatakan di sini hukumnya apa? Ini hukumnya adalah larangan untuk melangkai seseorang di hari Jumat. Disebutkan di Busyra Karim, ya dikatakan bahwa makruh at-takhatti. Apa itu at-takhatti? Walau dikatakan at-takhatti adalah dia melangkah lewat daripada pundaknya tadi. Ya, lewat pada pundaknya tadi. Nah, makruh hukumnya. Jadi lewatin gitu. Bahkan Al-Imam Wana'i mengatakan walaupun tidak sampai melewati, segini saja hukumnya sudah makruh. Nah, hukumnya sudah makruh. Nah, dikatakan apapun, nggak harus hari Jumat, nggak harus Jumat, di majelis misalnya sama yang ngelangkai gitu. Makanya adabnya orang Indonesia biasanya kalau mau nerobos itu biasanya pakai tangan dulu dia. Nah, biar apa? Biar dia tidak melewati daripada katifnya seseorang. Karena sebagian ulama mengatakan harus melewati pundak. Nek ndak melewati pundak namanya kharqus sufuf, bukan takhati. Namanya nembus soft, bukan ngelewatin tadi. Jadi makanya kalau lewat, nah, atau bagi orang yang nemu celah di depannya dan dia nggak punya tempat, saya nggak punya tempat ini, tapi di depan ada tempat, maka dia ngelangkai untuk dapat tempat tadi. Ala kulli hal yang ada di Indonesia sekarang biasanya nggak sampai derajat takhati tadi, karena biasanya mereka tidak ngelompati, tapi biasanya dia minta permisi untuk digeser sedikit biar dia bisa lewat. Nah, ala kulli hal. Nah, atau misalnya apa? Wali mu'adzamin, misalnya seorang guru misalnya, ya dia di depan misalnya, belakang, nggak apa-apa. Atau misalnya bagi-bagi tadi, tapi izin ya, kayak bagi kopi ataupun makanan dan seterusnya, izin dia diantaranya, nggak ada masalah. Nah, tapi biasanya ini jarang terjadi. Ya dulu mungkin kalau kita main ngelompatin aja itu jadi makruh. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan haram kalau memang benar-benar itu mengganggu orang tersebut. Dan juga nggak boleh orang lagi udah duduk disuruh diri, berdiri kamu, aku tak duduk di situ. Nah, juga nggak boleh. Nah, juga sama, tidak boleh juga nggeser ke derajat yang lebih bawah untuk orang lain, itu nggak boleh. Jadi misalnya soft depan ya, ternyata ada orang lain, sungkan aku tak mundur wae tawadhu tak mundur soft 2 biar orang yang tadi soft depan. Nah, itu namanya ithar alal ghurab, makruh, tidak boleh. Ya sudah, soft depan saja. Kalau mau geser silakan. Ya, tapi kalau mundur jangan. Kecuali apa? Kecuali kalau memang dia itu di soft sendirian. Nah, soft sendirian maka ditepuk, mundur, nemenin. Nah, ini apakah pahala soft awalnya hilang? Enggak hilang, tetap ada. Ya, pahalanya hilang. Nah, itu hukum takhati. Jadi saking banyak sekali, cuma kita ringkas gitu saja ya. Kemudian rawahu Ahmad wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika, apabila engkau mengatakan kepada temanmu yaumal jum'ah, di hari Jum'ah, ansit, diamlah. Diamlah. Wal imamu yakhtub, imam berkhutbah, faqad laghaut, maka telah sia-sia, atau maka engkau telah berbuat lagha, hal yang sia-sia. Maka dikatakan laghaut di sini takallamta bil laghwin, berbicara dengan sesuatu yang enggak ada gunanya. Maka dikatakan wa fata 'alaika kamalul ajri, dan hilang bagimu kesempurnaannya pahala. Makanya ketika ada orang ngobrol pada saat Jum'ah, ini dia akan hilang kesempurnaan Jum'atnya. Nah, bahkan 3 madhab selain Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hambali dan seterusnya, itu Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad sama Imam Malik mengatakan hukumnya haram ketika ada orang yang berbicara pada saat khutbah Jumat. Bahkan Imam Syafi'i dalam madhabnya yang qadim, ya sebelum madhab di Mesir, beliau mengatakan hukumnya haram berbicara ketika khutbah Jumat. Maka oleh karena itu kalau ada anak kecil, ya jangan taruh geng paling belakang, akhirnya rame sendirian. Ya, terus takmirnya diem, jangan. Ya, takmirnya menjaga, dibilangin, ayo coba rame-rame, tak kepuk lu rame-rame. Ya, atau jangan rame-rame, diem, dan seterusnya. Jangan ada orang itu niat didik anak ke masjid tapi malah bikin rame masjid dengan omongan. Maksudnya meramaikan masjid bukan meramaikan
meramaikan dengan omongan, tapi meramaikan dengan ibadah. Maksudnya begitu. Jadi kalau memang sholat Jumat bawa anak-anak, ya didampingi anaknya, taruh di pinggirnya dia. Jangan ngobrol, subhanallah. Al-Fakir pernah satu sholat Jumat, raminya sampai khotib ngomong apa nggak dengar. Lebih jelas yang di belakang dengarnya. Dengar anak-anaknya maksudnya, bukan dengar khotibnya. Rame segala macam. Bahkan tiga mazhab sepakat hukumnya. Selain Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram. Imam Syafi'i mengatakan enggak, hukumnya makruh. Untung ada Imam Syafi'i, kalau enggak haram kabeh nantinya. Kecuali misalnya ada orang ngobrol tadi ya, ngobrol di Jumatan terus kita bilang, "Ayo ajak ngobrol." Itu boleh. Atau misalnya ada orang mau sholat godok pada saat khotib naik. Sembahyang apa, Cak? Sembahyang godok subuh, lewat tadi aku. Ngomong, enggak boleh. Enggak apa-apa. Kalau omongannya adalah untuk perkara yang baik atau melarang dari akan kemungkaran, maka ngomongnya tidak apa-apa. Itu sedikit daripada masalah. Kemudian insya Allah beberapa hari lagi sudah awal tahun ya, akhir tahun. Maka kalau bisa baca doa awal tahun dan doa akhir tahun, baca doa akhir tahunnya kalau bisa sebelum maghrib, kalau bisa. Ya kalau nggak bisa pas maghrib juga digabung dua-duanya, ala kulli hal tidak ada masalah. Tapi kalau bisa akhir tahun itu maghrib, sebelum maghrib, awal tahun setelah maghrib. Dikatakan pahalanya dikatakan manfaatnya masya Allah. Barang siapa katanya ulama yang baca doa akhir tahun 3 kali, maka seakan-akan dia telah bikin setan capek. Kenapa? Karena godaan dia selama setahun seakan-akan tidak ada gunanya buat orang tersebut. Maka baca doa akhir tahun. Dan juga sama baca doa awal tahun, maka insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang tahun tersebut. Maka itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya mohon maaf jika ada salah katanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.